Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan lindungan Allah serta ridhonya senantiasa bersama kita. Amin, Allahumma amin. Anak-anak yang Bapak banggakan, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kali ini kita akan banyak mempelajari tentang nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Hal ini sangat penting untuk kita pelajari kaitannya selaku umat Islam yang mengimani Allah, yang tercatat dalam rukun iman yang pertama. Kemudian mengimani kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Anak-anak yang Bapak sayangi, ini merupakan bagian dari tujuan pembelajaran ini. Kita akan banyak mempelajari hal-hal ini dan Bapak harapkan kalian menyimaknya dengan teliti, karena di akhir pembelajaran ini akan ada penguat berupa latihan soal. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, yuk kita mohon ridha Allah. Kita buka dulu pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran ini. Kita simak slide demi slide yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Dalam mempelajari mengenal nama-nama dan kitab-kitab Allah, ada beberapa kata kunci yang harus kita ingat. Yang pertama, nama-nama yang baik bagi Allah itu disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Kemudian kitab-kitab Allah itu berjumlah 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pelajaran ini ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Marilah kita pelajari 4 Asmaul Husna tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Itulah firman Allah dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Bukankah firman Allah ini terlalu sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah terlalu banyak orang-orang yang kita cintai mendahului kita dipanggil oleh Allah menjemput kematian, menyambut ajalnya. Itu semua ketetapan Allah Azza wa Jalla yang wajib kita imani. Seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan yang mematikan itu adalah Allahu Rabbuna, zat yang maha mematikan. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu, artinya Allah maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup dan maha menghidupkan. Allah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini. Allah pula yang memberikan kehidupan pada setiap makhluknya. Allah punya kuasa menghidupkan dan mematikan setiap makhluknya. Anak-anak yang Bapak banggakan, ketika kita mengimani bahwa Allah adalah Al-Hayyu, zat yang maha hidup dan maha menghidupkan, setidaknya kita bisa memanfaatkan waktu ketika kita masih hidup ini untuk banyak beribadah, karena Allah juga adalah Al-Mumit, yaitu zat yang mematikan. Kita hidup untuk mencari bekal guna menghadap kematian. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha Mandiri. Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang memberikan kehidupan pada makhluknya, Allah pula yang mematikan seluruh makhluknya. Itu menandakan Allah punya kuasa,
Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluknya. Allah Maha Mandiri. Setidaknya bagi kita yang mengimani bahwa Allah Al-Qayyum, kita pun harus bisa hidup mandiri. Mulailah berlatih untuk hidup mandiri. Biasakan kita bangun tidur, merapikan tempat tidur sendiri, cuci pakaian, mulailah belajar sendiri. Persiapkan kita bisa menjadi tempat bergantung yang kuat lantaran kita sudah mandiri sejak kecil. Orang tua yang kita sayangi makin hari makin lemah, tapi kita makin hari makin tumbuh besar. Siapkanlah diri kita untuk mampu menanggung orang tua kita kelak. Adapun untuk Asmaul Husna yang terakhir dalam pelajaran ini yaitu Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Esa itu satu atau tunggal. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Jadi tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah hanya satu, tidak ada zat yang lebih dari Allah. Anak-anak yang Bapak sayangi, selanjutnya marilah kita pelajari tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu berjumlah 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel. Adapun isi pokok daripada kitab Taurat ini dikenal dengan istilah The 10 of Commandments atau 10 perintah Tuhan. Kemudian kitabullah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini merupakan pedoman bagi kaumnya Nabi Daud alaihi salam. Disebut juga Al-Mazmur, berisi nyanyian atau pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel. Adapun isi pokok daripada kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan duniawi. Dan kitab yang terakhir yaitu kitab penyempurna dari kitab sebelumnya dialah Al-Quran Al-Karim. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah melalui perantaraan Malaikatul Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia karena kitab ini merupakan penyempurna daripada kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur. Dari banyak literatur yang Bapak baca, kitab ini diturunkan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab ini membaca dan mengajarkannya bernilai ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah pelajaran kita kali ini.
anak-anak yang Bapak sayangi, kegiatan kita selanjutnya yaitu mengerjakan latihan yang sudah Bapak siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Anak-anak, jika memang dirasakan apa yang kalian pelajari di video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian dukung channel Bapak dengan mengklik tombol merah subscribe di bawah ini. Atas subscribe dan dukungannya Bapak haturkan jazakallahu khairan katsira. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.